Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria Khairunisa, Sambung G701-19085, kelompok 5 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji disolusi terbanding. Uji disolusi terbanding atau UDT merupakan pengujian yang dapat digunakan untuk memastikan ekivalensi sifat-sifat produk obat, di mana tujuan UDT ini yaitu dapat digunakan untuk memastikan kemiripan kualitas dan sifat-sifat produk obat dengan perubahan monitor dalam formulasi atau pembuatan setelah izin pemasaran. Kemudian syarat UDT ini ada dua. Yang pertama, produk harus memerlukan studi in vivo seharusnya. Kemudian yang kedua, produk obat atau kopi yang hanya beda kekuatan atau UDT ini dapat diterima untuk kekuatan yang lebih rendah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dissolution tester, di mana dissolution tester ini merupakan alat di dalam laboratorium yang dapat digunakan untuk mengetahui proses melarutnya zat atau senyawa aktif dalam hal ini yaitu obat dalam media pelarut, di mana cara kerja dari dissolution tester ini, pertama tentunya dipersiapkan media disolusi dan sampel yang akan dianalisa. Setelah itu, isi chamber dissolution tester dengan air atau aquades sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Setelah itu, pasangkan vessel pada chamber sesuai dengan kebutuhan. Setelah dipasangkan, naikkan head unit hingga posisi paling tinggi. Kemudian dipasangkan gagang pengaduk atau drive shaft, dayung atau pedal, keranjang atau basket, dan komponen lainnya dengan kebutuhan analisa dengan benar. Setelah itu, diturunkan kembali head unit dengan hati-hati hingga batas yang telah ditentukan atau setting posisi batang pengaduk pada posisi tengah dengan ketinggian 2,5 meter. Setelah disetting, dimasukkan media disolusi dengan jumlah volume 900 ml atau sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu nyalakan dissolution tester dengan cara menekan tombol on, lalu disetting lagi suhunya dengan kisaran 37 derajat Celcius, kemudian disetting lagi kecepatan putaran dan lama waktu pengadukan. Setelah disetting, tutup semua vessel untuk mencegah kotoran atau benda asing masuk ke dalam vessel. Setelah suhu pada temperatur kontrol menunjukkan kisaran 37 derajat Celcius, masukkan secara bersamaan dan tekan start untuk memulai proses. Setelah mencapai waktu yang telah ditentukan, usahakan ambil sampel secara bersamaan. Itulah tadi tentang alat dissolution tester dan juga mekanisme kerjanya. Selanjutnya masuk di monografi obat ciprofloxacin, di mana obat ciprofloxacin ini mempunyai monografi yaitu pH mediumnya 1,2, volume mediumnya 900 ml, volume samplingnya 5 ml, panjang gelombang maksimumnya 276 nanometer, kemudian nilai Ki atau kadar yang terlarut itu pada menit ke-30, di mana yang dimaksudkan ini adalah pada menit ke-30 obat terdisolusi, di mana yang terdisolusi itu harus larut tidak kurang dari 80%, ini menurut FI6. Kemudian masuk ke syarat keberterimaan, di mana syarat keberterimaan ini melalui 3 tahap, yaitu S1, S2, S3. S1 itu jumlah yang diuji itu datanya ada 6, kemudian S2 juga ada 6, S3 ada 12. Yang pertama yaitu S1, di mana batas keberterimaan S1 ini tiap unit tidak kurang dari Ki tambah 5%, di mana Ki tadi dari obat ciprofloxacin ini ada 80% dan ditambah dengan 5%, di mana 5% ini merupakan ketentuan dari syarat keberterimaan tahap S1. Jadi Ki ditambah 5% atau 80 ditambah
5% itu menjadi 85%. Itu merupakan syarat keberterimaan dari obat ciprofloxacin ini. Misalnya dari data kami, data kelompok kami yaitu obat ciprofloxacin ini kita ketahui bersama tadi waktu larutnya itu di menit 30. Kita lihat di menit 30 ini rata-rata datanya itu di atas 85%, sehingga obat ini masuk ke dalam syarat keberterimaan. Seperti itu. Misalnya ada sebuah data, ada 6 data, ada 60, 67, 70, 86, dan 89, di mana yang masuk dalam kriteria atau syarat keberterimaan dari obat ciprofloxacin itu yaitu di atas 85%, yaitu tadi data yang 86 dan 89 itu masuk dalam syarat keberterimaan. Kalau yang tidak masuk syarat keberterimaan berarti dia berada di 80 di bawah 85%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi di solusinya. Baik, ini adalah aplikasi Bootstrap di mana saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah datanya. Yang pertama, tentunya kita masuk ke choose reference file, di mana kita memasukkan file kita. Yaitu ini faktor obat, dibuka, kemudian masuk di choose test file. Kemudian di setting di bagian satu profil dan di start. Baik, ini merupakan berarti data atau obat dari ciprofloxacin itu dia similar karena dia di atas 50, di mana hasilnya ini adalah 61,17. Jika dia tidak similar berarti dia itu tandanya dia berwarna merah di bagian sini dan juga nilainya ada di bawah 50. Itulah tadi penggunaan aplikasinya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan saya akhiri. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.